Selamat malam pemirsa. Pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang kreatif sekitar masalah seni dan budaya. Topik secara khusus adalah bagaimana membuat museum yang lebih menguntungkan dan bagaimana seni berburu barang antik. Acara ini diselenggarakan oleh Bengkel Muda Surabaya, suatu grup seniman yang ada di Balai Pemuda sejak tahun 1972. Nah, pada malam hari ini kami akan mengundang rekan yang bernama Bapak Reno Halsamer. Bapak Reno Halsamer ini seorang kurator museum, dan itu sudah mendapat sertifikat dari Badan Sertifikasi Profesi. Beliau sudah membuat The Topeng Museum yang sangat terkenal di Bali. Saat ini beliau sudah kira-kira mengkoordinasi atau mengasuh dan memiliki juga 6 museum di seluruh Indonesia. Jadi beliau adalah tokoh yang cukup lumayan. Halo Pak Reno, bagaimana? Ya. Apa kabarnya? Kabar baik untuk semua pemirsa. Malam ini kita akan berbicara masalah museum. Iya, Pak. Banyak orang yang menginginkan museum, merindukan museum. Tetapi kendalanya adalah ketika membuat museum, biayanya sangat mahal dan ternyata tidak bisa untuk investasi. Sedangkan saya mengetahui keistimewaan dari Pak Reno ini justru museum itu bagaimana menjadi sesuatu yang bisa profitable, bisa menjadi sesuatu yang menguntungkan. Nah, di sini apakah kiat-kiatnya Pak Reno itu? Dari segi mana museum itu bisa menguntungkan? Padahal museum itu mendapatkan barangnya aja demikian sangat mahal. Dan kalau hanya menarik karcis, itu tidak mungkin bisa menutupi biaya perawatan museum yang sangat mahal. Seperti itu. Silakan Pak Reno. Ya, makasih Pak Enggi. Selamat malam juga untuk para pemirsa. Jadi istilah museum sendiri kan sebetulnya sejarah adanya museum itu kan dari kata muse. Muse itu artinya dulu orang-orang yang hobi mengumpulkan benda-benda. Jadi museum itu tidak harus benda budaya, museum itu tidak harus sesuatu yang mahal, tetapi museum itu kalau di luar negeri dan kembali pada tujuan awalnya adalah kumpulan dari sebuah koleksi. Jadi bisa saja orang misalnya suka ke luar negeri, kemudian dia beli souvenir, kemudian souvenir itu dikumpulkan dan menjadi ribuan, terus dia ingin buat museum, itu bisa, dikatakan museum itu bisa. Museum itu tidak harus benda tua, tidak harus benda mahal, tidak harus benda yang bersifat cagar budaya, namun museum itu sendiri punya klasifikasi. Mulai dari koleksi yang bersifat cagar budaya, mulai bersifat koleksi yang menuju kepada peninggalan sejarah, atau koleksi yang bersifat hobi. Jadi ada orang yang hobinya mengumpulkan kaos pemain sepak bola dan dia punya ratusan, sah-sah saja ketika dia membuat museum, itu di-display, nah, cuman tinggal tujuannya. Apakah itu menjadi sebuah tempat yang didedikasikan untuk orang belajar, melihat, apakah tempat itu didedikasikan untuk berorientasi pada bisnis, artinya berbayar, yang mungkin bisa untuk
melakukan perawatan, membayar listrik, dan lain sebagainya. Saya sendiri awalnya tidak pernah berpikir kalau saya itu bisa punya museum, tapi belajar dari persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan. Ketika saya mulai menyukai topeng, saya banyak membeli barang-barang yang dari anak kolektor yang kemudian mereka jual barang-barang ini, dan yang menyedihkan lagi, barang-barang ini menjadi beban buat mereka. Saya pernah membeli sebuah koleksi topeng hampir 400 biji, peninggalan dari ayahnya. Dia taruh di gudang, tidak pernah dilihat, tidak pernah dirawat. Kemudian ketika saya mau beli, dibongkar, sebagian 60% dimakan rayap. Ternyata di bawah itu sudah banyak rayap. Nah, masih banyak lagi cerita-cerita yang bagaimana koleksi yang awalnya mungkin kolektor ini mencarinya dengan susah payah, dengan rasa kecintaan, kemudian tiba-tiba barang-barang ini ketika tidak diwariskan dengan baik, apalagi ketika tidak didisplay, hanya ditaruh di peti, terus berpuluh tahun nggak pernah ditengok, nggak pernah dilihat, tiba-tiba barang-barang ini menjadi rusak. Nah, ini kemudian yang menimbulkan keprihatinan dengan saya. Saya pikir ini kan dibeli dengan uang, ini dibeli dengan cinta, ini dibeli dengan hati. Dan saya waktu membeli barang-barang ini juga karena nasihat dari Pak Butet, dari Pak Sujiwo Tejo, waktu saya ketemu dengan Cak Kandar di Taman Ismail Marzuki. Mereka bilang, kalau mau jadi kolektor, jangan kolektor lukisan dong Pak Reno. Sudah banyak yang ngoleksi lukisan orang kaya-kaya. Tapi Pak Reno kira-kira 20 tahun yang lalu ini, tahun sekitar 2099, 97, 98, 99. Pak Reno cobalah bantu-bantu mulai beli barang-barang budaya kita yang saat ini sedang diburu oleh orang-orang asing. Topeng, wayang, perunggu-perunggu, senjata tradisional, kain, dan lain sebagainya. Maka ya semua itu karena jalan Tuhan. Kebetulan saya kenal beberapa orang yang bisa dikatakan mengerti dan maestro di bidang antik di Bali. Mereka punya galeri dan saya mulai belajar dengan mereka. Dan saya mulai punya kesempatan untuk belajar dan beli, mengumpulkan sedikit demi sedikit. Tapi dalam perjalanannya saya menjadi sedih gitu. Ketika saya melihat kalau ini saya biarkan hanya karena saya suka, kemudian saya tidak pikirkan bagaimana ini bisa menjadi solusi. Ini bisa-bisa nanti buat anak-anak saya bukan warisan, tapi persoalan. Karena partner saya punya anggapan orang tuanya mengumpulkan barang-barang mebel-mebel antik, beli dari rumah tua, dan ketika ayahnya sakit, katanya ayahnya suka diliatin orang perempuan di kursi goyangnya, di kursi-kursi tuanya. Kemudian mereka menjadi tidak suka dan mereka jadi benci. Seluruh benda antiknya ini dikasihkan orang. Dikasihkan supirnya, dikasihkan orang rombengan lewat, nggak pakai dijual, pokoknya di rumah itu dibersihkan semua. Saya pikir ini ada yang salah. Karena ketika saya bermain antik sampai hari ini sudah 30 tahun, saya koleksi keris, saya koleksi pedang, saya koleksi benda-benda ritual. Saya tidak pernah merasa terganggu dengan roh-roh yang seperti itu. Tapi ya semua orang kan punya pengalaman yang berbeda. Artinya begini, kalau kita sudah menjadi seseorang yang suka mengkoleksi barang-barang tertentu, jangan sampai barang-barang ini kemudian menjadi persoalan buat anak-anak kita. Ketika kita
sudah lanjut usia, ketika kita sudah anak-anak kita besar, mereka menjadi melihat ini beban. Lah, ini yang saya terus pikirkan ketika saya masih berusia sekitar 27-30-an. Saya terus pikirkan, saya nggak mau terjadi seperti para kolektor yang saya beli barangnya dari keluarganya. Kadang-kadang barang ini dijual dengan begitu murahnya, bukan karena nilainya, tapi mereka ingin cepat-cepat barang ini bersih dari rumahnya. Gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi motivasi saya, menjadi semangat saya, ini harus jadi apa. Dan kebetulan saya punya cita-cita ingin buat museum, tetapi awalnya ketika saya ingin buat museum, saya banyak berdiskusi dengan teman-teman yang lain, termasuk keluarga. Dari 10 orang yang saya ajak bicara, yang bisa memahami mungkin 1, yang 9 menentang. Mereka bilang, mimpi di siang bolong, kamu ini siapa? Yang layak punya museum itu hanya Lim Siu Leong saat itu ya. Atau Sinarmas Group, kamu cuma kerja AC saja, mimpinya punya museum, segala macam. Dari mayoritas yang kita ajak bicara ini, tidak ada yang pede, percaya diri, bahwa kita bisa melakukan sesuatu dengan kekurangan kita, dan saya percaya Tuhan itu pasti akan menambahkan kekurangan itu menjadi lebih sempurna. Kan gitu ya Pak Edi ya? Apakah kalau kemudian kita jadi anak tukang sapu, terus kita nggak boleh mimpi jadi presiden? Kan boleh saja. Boleh saja. Seperti yang saya buat buku Mini Lemon, saya justru mengangkat Bung Karno. Bagaimana Bung Karno anak petani, lahir di Penele, di rumah kampung yang kecil, tapi buktinya Bung Karno bisa menjadi bapak proklamator, Bung Karno bisa menjadi presiden, artinya semua orang kan boleh punya mimpi yang besar. Ya, ini nanti yang apa, dari segi museum itu, cara mengambil keuntungan itu memetik ke biaya mana saja? Nah, ini. Jadi ketika kita sudah punya bendanya, kita harus pikirkan ini. Bagaimana cara mengkomersialkan, kan begitu. Ya. Pilihannya ada beberapa, Pak Edi. Ya kebetulan saya lewat satu jalan yang memang semua ini tidak lepas dari Tuhan. Saya punya kesempatan untuk membuat museum, sekalipun awalnya dulu di Bali juga sangat susah, sangat sulit. Kemudian saya ketika bergabung dengan Jatim Park Group, maka di sana saya mulai belajar bagaimana saya mendesain museum ini tidak hanya menampilkan benda, tetapi lebih ke edu-artainment, edukasi, art, dan entertainment. Karena ketika kita ini menjual tiket, kalau ini tidak menarik, pasti orang tidak akan datang. Dan sampai hari ini tidak saya katakan mudah, tidak gampang ya, jual museum itu. Tetapi kita belajar terus. Jadi ada unsur edukasinya, sejarahnya, ada unsur artnya, di mana kita menampilkan dari sisi arsitektur, dari sisi lighting, dari sisi konsep, tapi juga ada 50% unsur entertainment-nya. Entertainment itu misalnya, setiap museum yang kita buat, ini adalah punya ruang diorama. Jadi kalau dulu saya hanya sekedar benda, keterangan, terus kemudian saya tambahkan dengan augmented reality, kemudian saya tambahkan dengan QR, sekarang mulai meningkat saya tambahkan dengan diorama. Jadi saya misalnya bercerita tentang Cheng Ho, saya buat kapalnya Cheng Ho, buat orang bisa foto selfie, saya buat seperti masjidnya Cheng Ho. Ini unsur-unsur yang mengandung kesenangan. Tapi kan tidak semua kita punya kemampuan langsung ke sana. Kan begitu. Bisa saja kita buat kafe, barang-barang koleksi kita display yang baik, kita pasti beri keterangan, sehingga orang ke sana itu
tujuannya bukan makan mie kita, bukan minum kopi kita, tetapi di samping minum kopi, dia memang punya tujuan untuk melihat barang koleksi kita. Dulu saya mau join, jadi dulu namanya The Topeng, Pak. Kemudian saya rubah menjadi Indonesian Heritage Museum, karena barangnya ini banyak. Ada tekstil, ada pedang tradisional, ada patung perunggu, ada patung kayu, ada alat rumah tangga, ada Majapahit, ada barang Sulawesi, macam-macam. Akhirnya saya pilih nama Indonesian Heritage Museum. Saya sementara sedang membuat konsep, The Topeng saya hidupkan sendiri. Saya buat sendiri The Topeng, kemudian semua topeng, mulai dari topeng sebelum Masehi, sampai topeng paling muda koleksi kita itu 60 tahun. Nah, di sana baru nanti bisa kita masukkan unsur merchandise-nya. Jadi misalnya kita akan membuat souvenir yang berbasic topeng. Saya pernah belajar di Korea. Korea itu salah satu topeng itu menjadi andalan destinasi wisata. Mulai dari seni topengnya, sampai priwet menggunakan topeng, sampai macam-macam topeng gitu. Korea itu. Nah, saya pikir di sini juga bisa, karena di Indonesia ini lebih kaya sebetulnya budaya topeng daripada di Korea dan Jepang. Ini sekarang kalau bisa saya simpulkan sementara dari pembicaraan Pak Reno, setiap penghobi antik boleh-boleh saja berburu sebanyak-banyaknya. Ya. Tetapi ingat, sebelum meninggal, kalau bisa barang-barang itu diletakkan di tempatnya yang layak. Kalau bisa menjadi suatu museum. Betul. Karena kalau tidak, begitu turun, diwarisi oleh anaknya, belum tentu anaknya itu menyukai barang antik. Iya. Sehingga ini bakal dijual murah. Iya, ini peringatan besar bagi seluruh penghobi antik. Ya. Supaya benar-benar di masa hidupnya, barang-barang antik yang dirawat dengan cinta, yang dicari dengan sulit sekali. Kemudian ini benar-benar bisa, kalau bisa menghasilkan suatu keuntungan. Nah, di sini seninya bagaimana museum itu menjadi sesuatu investasi yang menguntungkan. Kalau saya melihat, negara itu mempunyai museum, namanya State Museum. Tetapi yang paling banyak itu sebenarnya private museum. Kalau di luar negeri, jauh lebih banyak private museumnya. Ya, betul, betul. Di Indonesia yang private museum, misalnya Oi Hong Jin, yang di Magelang, itu museum lukisan. Kalau di Ubud, ada Museum Neke, Museum Rudana, Museum Agung Rai, jadi ini sangat banyak. Tapi kalau museum negara, ini memang harus besar. Saya melihat misalnya di Sangiran. Sangiran ini adalah situs fosil yang sangat tua di sana, berbatasan dengan Brebes dan Surakarta. Nah, di sana saya melihat Sangiran itu hanya satu wilayah kecamatan saja, tetapi ada 4 museum negara. Benar-benar dibiayai dengan mahal oleh negara. Nah, kita ini sebagai pribadi seharusnya membuat museum pribadi. Museum pribadi itu tidak mesti barang-barang yang mahal, tapi barang-barang yang unik. Barang-barang yang unik yang bisa memberi pencerahan pengetahuan. Dan memang disukai karena suatu pengetahuan yang unik. Di sini seninya membuat museum itu juga tidak luput dari bagaimana seni berburu barang antik. Karena negara itu bisa saja membuat bangunan-bangunan museum, tetapi barangnya tidak ada. Barangnya sedikit. Contoh misalnya Museum Keris di Surakarta. Keris itu demikian banyak beredar di seluruh Nusantara, juga berada di luar negeri. Ketika ada Museum Keris di Surakarta, isinya itu memang ada diorama. Tetapi pusaka-pusakanya ini pusaka-pusaka yang biasa-biasa saja menurut saya. Belum ada yang wah gitu, yang sangat luar biasa.
bagi penggemar keris. Jadi selain bangunan museum, tidak kalah pentingnya adalah isinya. Kalau kita melihat Museum Louvre di Paris, Louvre di Paris, ini kan isinya luar biasa. Museum-museum di luar negeri isinya yang luar biasa. Bahkan seperti candi pun itu dimasukkan dalam satu bangunan. Ini yang isinya luar biasa, yang ribuan tahun. Nah, ini kembali lagi, untuk isinya itu tidak luput dari seni berburu barang antik.